Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ningsi. Saya dari PKM Cisarua Kabupaten Sumedang. Saya akan mencoba menjelaskan tentang cara mengukur berat badan pasien. Pengukuran berat badan ini caranya harus benar karena untuk menentukan hasil dari IMT pasien itu sendiri. Pengukur untuk berat badan. Simpan pengukur berat badan pada tempat pada daerah yang datar. Sudah. Buka barang atau alat yang menempel pada responden. Buka. Bila ada HP, tidak ada HP, Bu? Tidak ada. Tidak ada apa-apa lagi, tidak. Responden dipersilakan untuk naik ke timbangan. Dengan posisi kaki sejajar dengan kepala dan telinga responden sejajar dengan mata pemeriksa. Hasil dari jendela pengukuran menunjukkan angka 58,0. Sekian penjelasan dari saya untuk mengukur berat badan ini. Untuk para kader, semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Agista. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status fungsional pada lansia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar Bapak Ibu kader sekalian mampu melakukan penilaian aktivitas sehari-hari pada lansia. Untuk penilaian status fungsional ini sendiri dapat dilakukan dengan pengisian kuesioner penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari yang terdiri dari 10 pertanyaan. Jadi tugas Bapak Ibu kader sekalian di sini yaitu menanyakan 10 pertanyaan tersebut. Salah satu contohnya yaitu poin yang pertama, mengendalikan rangsang BAB. Jadi, apakah pasien tersebut BAB-nya teratur, terkendali, ataupun tidak teratur? Lalu poin yang kedua, mengendalikan rangsang BAK. Jadi, apakah pasiennya itu menggunakan kateter atau bisa pipis mandiri? Lalu yang ketiga, apakah bisa membersihkan diri sendiri? Contohnya seperti menyikat rambut, membersihkan wajah, dan juga ya poin yang keempat, penggunaan WC. Keluar masuk WC-nya, apakah pasiennya dapat keluar masuk WC sendiri atau tidak. Lalu makan minumnya, apakah pasien dapat melakukan makan minum secara mandiri atau perlu disuapi oleh orang lain. Selain itu juga bergerak dari kursi roda ke tempat tidur, apakah pasiennya dapat melakukan secara mandiri atau perlu bantuan orang lain. Dan contoh yang selanjutnya, berjalan di tempat yang rata, cara berpakaiannya, apakah bisa berpakaian sendiri atau tidak, naik turun tangga, dan juga mandi. Jadi untuk penilaian scoring ini sendiri terdapat 0 sampai 20 skor. Jika semakin tinggi skornya, maka ketergantungan pasien ini semakin rendah. Sedangkan semakin rendah skornya, maka ketergantungan pasien semakin berat, yaitu terdiri dari 5 kategori, 0 sampai 4 yaitu ketergantungan total, 5 sampai 8 ketergantungan berat, 9 sampai 11 ketergantungan sedang, 12 sampai 19 ketergantungan ringan, dan 20 bisa melakukan secara mandiri. Selanjutnya, ada penilaian resiko jatuh terhadap lansia. Kuesioner ini terdiri dari 11 pertanyaan. Salah satu contohnya yaitu apakah ada gangguan cara berjalan atau tidak, seperti pasien jalannya diseret, lalu apakah ada pusing atau pingsan, ada kebingungan, tidak dapat menahan buang air kecil, apakah ada kelemahan umum, apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan yang beresiko tinggi, riwayat jatuh dalam 12 bulan terakhir, osteoporosis, gangguan pendengaran atau penglihatan, dan juga usianya 70 tahun ke atas. Untuk interpretasinya ini sendiri terdapat jika skornya itu 1 sampai 3, maka lakukan intervensi resiko rendah, sedangkan kalau skornya lebih dari 4, melakukan intervensi resiko tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat dan juga menambah wawasan Bapak Ibu kader sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader yang cantik-cantik.
kali ini kita akan membahas tentang pencegahan gangguan indera. Sebelum itu, ibu-ibu kader harus semangat dulu ya untuk memberikan materi atau edukasi kembali nanti ke masyarakat. Nah, tujuannya dalam pembelajaran ataupun transfer ilmu ini adalah ibu-ibu kader bisa memberikan edukasi ataupun informasi kembali kepada yang lain, misalnya keluarga, tetangga, bahkan masyarakat umum secara luas ya. Karena ibu-ibu kader ini merupakan kepanjangan tangan dari puskesmas ya, ujung tombak puskesmas yang ada di masyarakat adalah ibu-ibu kader. Baik ibu-ibu kader, kali ini saya selaku petugas promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Cisarua, yaitu Kang Barkah ya. Kita akan membahas tentang pencegahan gangguan indera. Yang mana untuk pencegahan gangguan indera ini kita bisa cegah dengan lihat hitung jari. Nah, lihat hitung jari ini merupakan kepanjangan dari L-nya. Lakukan pemeriksaan mata di posbindu. I-nya identifikasi gangguan tajam penglihatan oleh ibu-ibu kader sendiri. Yang H-nya adalah hitung jari jarak 6 meter. Jadi jarak 6 meter nih ibu-ibu, ini berapa? Kesasaran tuh ya. Terlihat tidak? Ya, 3. Wah, itu bagus ya. A-nya adalah antarkan ke fasilitas kesehatan atau rujuk bila tidak bisa hitung jari jarak dari 6 meter ya. Yang terakhir adalah T-nya, terapi ataupun operasi bila terdiagnosa katarak ya. Jadi ibu-ibu selaku kader kesehatan ya tadi bisa melakukan lihat ya. Tadi apa Bu? Yang pertama, lakukan pemeriksaan mata di posbindu. Yang kedua, I-nya identifikasi gangguan tajam penglihatan oleh kader. Yang ketiga, H-nya adalah hitung jari jarak 6 meter. A-nya adalah antarkan ke fasilitas kesehatan apabila perlu dirujuk dan apabila tidak bisa terlihat dalam jarak 6 meter. Dan T-nya adalah terapi atau operasi bila didiagnosis sebagai katarak ya. Ibu, itu bisa dilakukan sebagai upaya screening awal gangguan indera, apakah kita terjadi gangguan indera atau tidak. Dan terlupa juga ibu-ibu edukasi lagi kepada masyarakat, dan apabila keluar rumah bisa menggunakan kacamata anti ultraviolet saat keluar rumah ya, terutama di tempat-tempat yang kadar ultravioletnya tinggi ya. Itu. Makasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.